Nah, apabila Sobat Vidivisi mengalami keluhan-keluhan tadi, kemungkinan mengalami radang tenggorokan, maka sebagai pertolongan pertama di rumah dapat dibantu dengan berkumur menggunakan air garam. Biasanya takaran yang digunakan adalah 1 gelas air putih itu dicampur dengan garam dapur sekitar setengah sendok. Nah, itu bisa dibantu untuk kumur-kumur sehingga melegakan atau mengurangi rasa nyerinya tadi. Selain itu juga permen pelega tenggorokan misalnya itu juga dapat membantu mengurangi sensasi nyeri tadi. Ataupun kalau misalnya radang tenggorokan yang disebabkan bakteri, tentu saja itu memerlukan pengobatan antibiotika dan ini biasanya didapatkan sesuai dengan anjuran dari dokter. Gejala yang dapat ditemukan pada penyakit radang tenggorokan ini adalah diantaranya rasa nyeri, terutama nyeri pada saat menelan menelan makanan, minuman, ataupun menelan ludah. Nah, kadang-kadang nyeri ini juga bisa dirasakan sampai ke daerah telinga. Ini kita sebut dengan river pain ataupun nyeri alih. Kadang-kadang pasien suka menyalahartikan, datang ke dokter mengatakan bahwa telinganya yang sakit. Padahal setelah kita evaluasi, telinganya tidak ada masalah apa-apa. Justru sumber penyakitnya ada di daerah tenggorokan. Kemudian gejala lain tentunya karena adanya infeksi virus ataupun bakteri tadi bisa disertai dengan adanya demam, panas, ataupun kalau misalnya disebabkan oleh virus, biasanya radang tenggorokan, nyeri tenggorokan tadi disertai oleh keluhan batuk maupun pilek. Ini berbeda dengan keluhan radang tenggorokan yang disebabkan oleh bakteri. Kalau misalnya bakteri, biasanya rasa nyeri tadi yang lebih dominan dibandingkan keluhan yang lain. Jadi itu dua hal yang cukup perlu menjadi perhatian untuk membedakan apakah ini karena virus ataupun apakah ini karena bakteri. Selain rasa nyeri tadi, juga pasien suka mengeluhkan yang ada benjolan di daerah leher. Sebagaimana kita ketahui, benjolan di daerah leher itu bisa disebabkan oleh tanda-tanda infeksi. Jadi daerah leher kita itu banyak sekali kelenjar getah bening. Nah, kalau misalnya terjadi infeksi di daerah rongga mulut, hidung, itu biasanya suka disertai adanya benjol di daerah leher. Ataupun pada beberapa orang yang suka mengevaluasi, memeriksakan diri sendiri di rumah pada saat dibuka mulutnya, maka dinding paling belakang mulut itu akan terlihat seperti kemarahan ataupun ada bercak-bercak merah. Nah, itu salah satu diantaranya juga adalah merupakan gejala dari radang tenggorokan. Memang virus corona ini dominan gejalanya adalah menyerupai keluhan di daerah saluran nafas atas, seperti adanya batuk pilek ataupun nyeri tenggorokan. Kalau ditanyakan apakah perbedaan antara sakit tenggorokan akibat virus corona ini ataupun karena virus yang lain, sebenarnya tidak ada penjelasan yang spesifik untuk dapat membedakan antara kedua penyakit ini. Nah, memang sebagaimana kita ketahui virus COVID ini sendiri juga mengalami mutasi. Jadi kita tidak bisa menilai atau mengambil kesimpulan bahwa seseorang itu mengalami sakit COVID atau tidak dari satu keluhan saja. Seperti contoh, pada varian yang sebelumnya, dominan keluhan pada pasien meskipun memang memiliki keluhan sakit tenggorokan, dia juga memiliki keluhan pilek, hidung tersumbat, ataupun gangguan penciuman yang lebih dominan. Sementara pada perkembangan penyakit ini, varian yang terbaru yaitu Omicron, ditemui bahwa gejala yang paling utama itu atau paling sering ditemui adalah memang sakit tenggorokan ataupun sensasi gatal di tenggorokan ataupun tidak nyaman di tenggorokan. Dan banyak juga pada pasien-pasien tersebut tidak disertai adanya demam. Jadi kalau untuk membedakan secara keluhan saja memang sulit untuk dilakukan. Ada baiknya makanya apabila seseorang pada saat apalagi sekarang dengan angka COVID yang sudah melambung tinggi, ada kalanya baik untuk melakukan screening apabila memiliki keluhan nyeri tenggorokan ataupun saluran nafas atas. Karena dengan melakukan screening setidaknya kita sudah bisa menapis apakah kita benar terinfeksi virus corona atau ternyata hanya virus yang biasa. Ya, radang tenggorokan itu kan memang adalah suatu proses peradangan atau inflamasi yang berada di belakang mulut kita. Nah, dia ini sebenarnya disebabkan oleh dua sebab utama. Paling banyak itu adalah akibat virus atau infeksi virus, di mana sekitar 50-70%. Contohnya adalah infeksi virus influenza, kemudian adenovirus, atau yang sekarang lagi marak adalah infeksi virus corona.
Nah, selain itu juga bisa disebabkan oleh adanya infeksi virus herpes ataupun HIV. Penyebab yang kedua adalah infeksi bakteri. Infeksi bakteri ini biasanya bentukannya lebih berat, keluhannya lebih berat. Nah, ini biasanya dalam perjalanan penyakit awalnya didahului oleh infeksi virus yang kemudian berubah menjadi infeksi bakteri. Paling banyak jenis bakterinya adalah grup A, beta hemolyticus, streptococcus. Nah, selain penyebab virus ataupun bakteri, kadang-kadang juga bisa dicetuskan oleh alergi ataupun paparan kimia terhadap zat-zat tertentu, di mana akan menyebabkan proses peradangan tadi di daerah faring kita. Di antaranya misalnya adalah tangan tidak dijaga kebersihannya. Jadi sebagaimana kita ketahui, kita perlu menjaga hand hygiene, kebersihan tangan, rajin cuci tangan supaya tangan yang mungkin tidak sengaja kita sentuh ke area di tempat umum tidak bisa mentransfer kuman ataupun bakteri ke daerah hidung dan tenggorokan. Kemudian selain itu juga ada beberapa makanan yang perlu menjadi perhatian. Di antaranya misalnya adalah makanan yang terlalu pedas, yang terlalu berminyak, ataupun strukturnya yang keras. Kalau makanan tersebut dikonsumsi, maka akan membuat daerah tenggorokan kita menjadi lebih rentan untuk terserang infeksi. Ataupun misalnya makanan-makanan yang manis. Tentu saja kalau misalnya kita konsumsi berlebihan, itu akan menjadi makanan untuk si kuman sehingga akan berkembang biak di daerah tenggorokan kita dan menyebabkan radang tenggorokan. Radang tenggorokan memang utamanya disebabkan oleh infeksi virus. Sebagaimana kita ketahui, infeksi virus ini sifatnya adalah self-limiting disease ataupun dapat sembuh sendiri tanpa diberikan pengobatan apapun. Nah, kita perlu mengevaluasi dalam jangka waktu 5-7 hari, mungkin apabila keluhan radang tenggorokan tidak membaik, maka sebaiknya kita lakukan pemeriksaan ke dokter THT. Kemudian ada beberapa kasus yang dapat menjadi berat, terutama disebabkan oleh infeksi bakteri dari radang tenggorokan, yaitu terbentuknya nanah ataupun abses di daerah retrofaring atau dinding belakang mulut. Yang berbahaya dari abses ini adalah karena dia menyerupai seperti kantong, sehingga dia bisa menyumbat jalan nafas kita. Nah, pada keadaan seperti ini, biasanya pasien-pasien harus segera langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan penyelamatan jalan nafas, seperti dilakukan tracheostomi, setelah itu baru dilakukan mengeluarkan si fokus infeksinya tadi atau nanahnya tadi. Karena radang tenggorokan ini, jalan masuk kumannya adalah melalui hidung ataupun dari mulut, maka tentu saja kita harus menjaga supaya tidak mudah menyentuh area hidung maupun mulut dengan menggunakan tangan kita. Karena sebagaimana kita ketahui, tangan tentu saja bisa memegang area-area yang juga disentuh oleh orang lain, terutama di tempat-tempat umum. Jadi kebersihan tangan atau hand hygiene itu perlu rutin dilakukan. Selain itu, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kita tentu saja harus menjaga kesehatan badan, yaitu diantaranya harus memiliki istirahat yang cukup, jadi jangan terlalu sering begadang. Dengan istirahat yang cukup, tidur yang cukup, itu akan membantu untuk meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh kita. Selain itu juga konsumsi air putih, itu minimal 6-8 gelas sehari. Itu sudah ukuran minimal, jadi supaya tetap hidrasi kita terjaga. Kalau misalnya kondisi tenggorokan itu kering, maka dia juga akan menjadi lebih rentan jadi radang tenggorokan. Nah, kalau misalnya kita sedang mengalami radang tenggorokan, tentu saja ada baiknya kita juga menggunakan masker sebagai pencegahan supaya kita tidak menulari orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian penjelasan saya mengenai radang tenggorok. Saya Dr. Hamidah Hayati Faisal, spesialis THT KL. Sampai ketemu di episode berikutnya.